sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagi adik-adik yang sudah ibadah online, adik-adik wajib loh untuk mengisi absen di kolom komentar. Caranya mudah banget. Adik-adik tinggal klik di kolom komentar, lalu adik-adik tulis nama lengkap adik-adik menggunakan marga adik-adik. Seperti di contoh Clara Atika Panjaitan. Lalu garis miring, adik-adik tulis sektor adik-adik masing-masing. Lalu dikasih garis miring lagi, adik-adik tulis kelas adik-adik. Lalu diklik kirim, sudah deh terkirim dan bisa dilihat contoh teman-teman yang sudah mengirim absen. Mudah kan adik-adik? Jangan lupa ya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Mengucap syukur untuk kasih setia yang Tuhan berikan. Sekarang kita masih berkumpul dan beribadah bersama di dalam ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, sekarang mari kita beribadah bersama dengan Bang Yusuf Sinaga dan ditemani oleh Kania Berusitarus. Halo, dan juga ada abang kita untuk pemusik yaitu Bang Sitoha. Halo Bang Sitoha. Halo Bang. Nah adik-adik, sebelum kita beribadah, kira-kira apa sih Kak yang perlu kita persiapkan? Nah, yang perlu dipersiapkan pertama itu ada Alkitabnya. Lalu yang kedua ada uang persembahannya. Yang ketiga, yang paling penting adik-adik harus mempersiapkan hati karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setelah semuanya sudah dipersiapkan, mari adik-adik yang di rumah ambil sikap duduk yang rapi, tidak sambil bermain atau sambil makan ya, karena kita mau ibadah. Nah, kita akan memasuki ibadah sekolah minggu kita. Kita ambil sikap berdoanya, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita nyanyikan sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biar
biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, tahu kan Tuhan Yesus selalu ada di setiap saat dan selalu ada bersama kita. Yuk kita angkat satu lagu pujian dengan judul Yesus Besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik sekolah minggu, titah Allah pada minggu ini adalah titah pertama sampai titah keempat. Kita ucapkan secara responsoria. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki ataupun perempuan, pembantumu laki-laki ataupun perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mengucap syukur untuk kasih setia yang Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik, mari kembali kita memuji Tuhan dengan lagu Sungai Sukacitamu.
sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, epistel minggu ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12 sampai 19. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkannya dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita angkat lagu pujian dengan judul Suaramu Kudengar. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kau
Kudus, sucikan diriku. Adik-adik sekolah minggu, mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Semoga adik-adik di rumah selalu sehat dan tetap bersuka cita. Nah adik-adik, warta sekolah minggu kita pada hari ini tanggal 18 April 2021, yaitu minggunya yang pertama adalah minggu ini, Minggu Misericordias Domini. Sekali lagi ya, Minggu Misericordias Domini, yang artinya tertulis dalam kitab Mazmur 33 ayat 5b. Ya, artinya apa ya Kak Nadia ya? Arti dari Misericordias Domini itu artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Ya, adik-adik jangan lupa ya. Nah, yang kedua, warta kita pada hari ini, adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Jangan lupa ya adik-adik, hari ini pembacaan firman Tuhannya dari kitab Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Adik-adik jangan lupa ya mendengarkan khotbah dari Inang Diakonis kita sehabis ini. Oke, dihayati firman Tuhannya dan dilakukan. Oke, yang ketiga, pembacaan firman Tuhan untuk minggu depan nih, tanggal 25 April, itu diambil dari Perjanjian Baru juga, dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Nah adik-adik jangan lupa ya dari kitab Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 14. Nah nanti adik-adik boleh lihat lagi nih supaya nanti minggu depan boleh lebih mudah membaca firman Tuhan dan menghayatinya. Dan yang keempat, yang terakhir adik-adik, warta kita untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 12 April sampai hari ini tanggal 18 April. Kakak ucapkan selamat ulang tahun. Musik. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu padamu. Selamat ulang tahun. Untuk adik-adik di rumah yang berulang tahun dari tanggal 12 sampai hari ini, kakak dan seluruh abang kakak dan seluruh parhalado gereja kita mengucapkan selamat ulang tahun.
adik-adik sehat selalu, semakin pintar, dan jangan lupa tetap belajarnya sungguh-sungguh ya, walau belajarnya di rumah. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu selanjutnya, dadah. Syukur kepada Allah atas kehidupan yang telah Tuhan beri. Mari kembali kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita ulangi dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Jadi kalau yang katakan, Inang sapa, anak sekolah minggu apa kabar? Jawabannya luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kita coba ya. Anak sekolah minggu apa kabar? Ya, luar biasa. Yes, yes, yes. Pasti semua hari ini sangat bersukacita dan berbahagia karena kita tetap bisa beribadah walaupun kita masih beribadah di rumah saja. Nah, adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, apa sudah dipersiapkan Alkitabnya? Oh, pasti sudah ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita akan terlebih dahulu berdoa dulu. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena pagi ini kami masih boleh beribadah. Walaupun kami masih beribadah di rumah saja. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau. Amin. Ya, ada sekolah minggu firman Tuhan pada ibadah kita di minggu ini, yakni tertulis dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 4 sampai ayat 7. Adik sekolah minggu tahu kalau kitab Kolose ini kitab perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, kitab Kolose adalah kitab perjanjian baru. Oke, kita akan membacanya, tapi kami tetap menghimbau orang tua untuk menolong adik-adik sekolah minggu untuk membuka Alkitabnya. Baiklah, kita akan membacanya. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dan bersyukur. Demikian firman Tuhan. Nah,
Adik-adik sekolah minggu, pada minggu-minggu yang lalu kita sudah memasuki di Minggu Jumat Agung dan juga di kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan minggu kemarin kita juga sudah mendengar cerita tentang Yesus telah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, ternyata ini coba lihat gambarnya ya. Tuhan Yesus rela mati untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Ya. Tuhan Yesus ini rela mati untuk menebus dosa kita dan kuasa iblis tunduk kepadanya. Ya. Jadi Tuhan Yesus ini rela mati di kayu salib. Dan dia mati dan dia bangkit kembali dan kuasa iblis telah tunduk kepadanya. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus ini, coba lihat gambarnya ini. Nih, kebangkitan Tuhan Yesus ini membawa sukacita. Ya, membawa sukacita. Kenapa? Sebab hidup kita telah dibaharui oleh Kristus. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus ini ya membawa sukacita bagi kita dan hidup kita telah dibaharui oleh Kristus. Nah, adik sekolah minggu, kini kita, aku, adik-adik sekolah minggu adalah milik Kristus. Jadi kita sudah menjadi milik Kristus. Nah, adik sekolah minggu, kapan sih kita menjadi milik Kristus? Saat kamu dibaptis, engkau telah menjadi milik Kristus. Jadi saat kamu dibaptis, kamu sudah menjadi milik Kristus. Jadi saat adik-adik dibaptis sudah menjadi milik Kristus. Nah, sehingga ya sejak itulah Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita. Sejak itulah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Nah, lalu kita katakan sejak dibaptis, loh saya masih kecil. Iya, iman dengan iman orang tua kita ya, dengan iman orang tua kita menyerahkan kita kepada Kristus ya, dan engkau menjadi milik Kristus ya. Tadi katakan, saya masih kecil, bagaimana saya menjadi milik Kristus? Nah, saya kan masih bayi waktu dibaptis. Nah, kamu dibaptis di waktu kecil dan yang membawa kamu adalah orang tua. Nah, atas kepercayaan iman orang tua kamu menyerahkan kamu kepada Kristus dan engkau menjadi milik Kristus ya. Nah, kemudian seturut dengan perjalanan waktu ya, kamu bertumbuh dan bertumbuh juga dalam pengetahuan dan imanmu. Nah, semakin bertumbuh untuk mengenal Kristus. Makanya kamu ikut ibadah sekolah minggu, mengenal ya. Semakin bertumbuh dalam iman kepercayaan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu ya, kita telah menerima Kristus ya. Itu artinya kita sudah menjadi milik Kristus dan pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu apa sih artinya? Yakni kita harus meneladani dan mengikuti apa yang telah diajarkan ya, yang telah diajarkan dan juga dilakukan. Jadi apa yang sudah diajarkan dan juga apa, dan kita juga harus melakukannya, melakukan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Jadi firman Tuhan itu kan mengajari kita, membimbing kita. Jadi kita kalau sudah membaca, mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah,
Lalu bagaimana supaya kita bertumbuh? Kita juga harus mau membaca firman Tuhan dengan benar-benar, ya. Dengan membaca Alkitab, ya, kita akan dituntun, ya. Dengan membaca Alkitab kita akan dituntun. Nah, di sekolah minggu siapa yang setiap hari mau membaca firman Tuhan? Ya, kemarin sudah ada tugas diberikan oleh guru sekolah minggu, setiap hari kita kan akan membaca firman Tuhan satu pasal setiap hari. Nah, melalui kita yang membaca, kita akan mengerti apa sih pesan firman Tuhan. Nah, melalui kita pembacaan firman Tuhan ini kita akan dituntun untuk semakin mengenal Yesus, ya. Untuk semakin mengenal Yesus, sehingga kita akan melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan Yesus yang harus kita lakukan, ya, yang kita lihat dalam firman Tuhan ini. Nah, melalui firman Tuhan ini ada beberapa yang kita ambil, ya. Yang pertama, dengan kita tadi sudah mau membacakan firman Tuhan dan kita dituntun dan kita semakin mengenal Yesus, maka kita akan semakin termotivasi untuk mengikuti Yesus, ya. Dengan mengikuti Yesus ini kita akan dipimpin, ya. Kita akan dipimpin untuk menjadi kepunyaan Allah, ya. Dengan mengikuti Yesus kita akan dipimpin untuk menjadi kepunyaan Allah, sehingga adik-adik sekolah minggu kita semua menjadi pengwaris kerajaan Allah. Nah karena itu hendaklah hidupmu, dikatakan hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia, di dalam Tuhan. Artinya hati kita, pikiran kita biarlah Tuhan yang menguasainya. Nah, kalau hati kita dan pikiran kita Tuhan yang menguasainya, maka kita bertindak, berbuat apa yang menjadi berkenan di mata Tuhan. Itu adik-adik sekolah minggu, ya. Nah, itu dia. Nah, yang kedua dalam firman Tuhan ini dikatakan juga tadi ada kata berakar di dalam Tuhan, ya. Berakar dalam Tuhan ini apa sih artinya? Artinya semakin tercantap, ya. Semakin menyatu, semakin bertumbuh sesuai dengan Kristus. Jadi semakin berakar firman Tuhan itu di dalam hati kita, ya, semakin bertumbuh kita. Nah, lalu kita semakin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan engkau akan semakin mengenal Tuhan dan kamu tidak lagi hidup melakukan yang tidak dikeinginkan oleh Tuhan. Apa aja sih yang tidak Tuhan inginkan kita lakukan, ya? Apa aja sih yang Tuhan tidak ingin kita lakukan setiap saat, apa dan apa aja sih yang Tuhan inginkan kita lakukan. Nah, ini yang sudah pernah tunjukkan ini. Tuhan ingin kita melakukan ini, ya. Orang yang mau dituntun meneladani Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dia akan selalu mau peduli kepada teman-temannya, ya, kepada teman-temannya. Teman-temannya dalam kondisi sakit, dia peduli. Teman-temannya tidak bisa berjalan kaki, harus pakai sepatu, harus pakai kursi roda, kita harus mau peduli dan menolong dia. Nah, ini yang Tuhan inginkan kita lakukan. Tetapi Tuhan tidak menginginkan kita melakukan yang seperti ini, ya. Tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, ya. Tuhan tidak senang ini. Tuhan tidak senang dengan anak yang mau bertengkar. Tapi Tuhan senang kepada anak yang mau menolong. Nah, itu dia, ya. Itu yang Tuhan inginkan. Lalu dikatakan tadi kita mau dibangun di atas Dia. Jadi kita mau dibentuk di dalam kasih Tuhan. Artinya kita semakin hari mau semakin dibentuk, ya, mau semakin diarahkan di dalam kehidupan kita yang semakin percaya kepada Tuhan. Nah, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan melakukan banyak yang terbaik yang Tuhan inginkan kita lakukan. Nah, kita juga akan semakin bertambah teguh. Itu tadi di ayat 7, ya, bertambah teguh, ya, yakni kita semakin mengenal Tuhan. Kita mau semakin menghayati firman-Nya dan menjadikan hidup kita semakin kokoh.
ya, semakin kuat dalam menghadapi perubahan atau dalam menghadapi kesulitan. Nah, walaupun kita pada saat-saat ini kita masih tetap beribadah di rumah, tetapi kita tetap mau setia, mau mengikuti ibadah. Ya, mengikuti ibadah. Tidak mengurangi semangat kita. Karena melalui ibadah, ya, melalui ibadah kita akan semakin bertumbuh dalam iman kepercayaan kita semakin, ya, itu dia. Nah, dikatakan lagi hendaklah juga di ayat 7 tadi hatimu melimpah syukur, bersyukur, ya. Setiap saat kita harus bersyukur, ya. Karena apa? Karena di waktu kamu sakit, ini sakit, siapa pernah sakit? Ya, waktu kamu sakit Tuhan selalu menjaga kita, menolong kita. Maka dikatakan hendaklah kita selalu mau bersyukur. Nah, karena apa? Karena Tuhan itu adalah penolong kita. Yang menolong kita, yang memberikan kepada kita kepintaran, yang selalu memperhatikan kita. Maka kita harus selalu mau bersyukur setiap saat. Karena Tuhan yang selalu menuntun dan menjaga kita. Coba kamu bayangkan dulu adik-adik. Mulai kita dari bayi hingga kita sekarang bertumbuh, Tuhan yang selalu menjaga kita. Tuhan memberikan kita kepintaran, ya. Tuhan memberikan kita mata, telinga, hidung, dan Tuhan memberikan kita semakin lama semakin dewasa, semakin besar, dan semakin cantik, semakin ganteng. Tuhan memberikan itu semua. Maka kita akan selalu bersyukur setiap saat. Nah, orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan hendaklah dikatakan tetap percaya. Jadi orang yang tetap berada di dalam iman kepada Yesus Kristus, semakin hari dia semakin bertumbuh. Semakin hari dia semakin baik. Itu dia. Jadi kalau orang yang selalu di dalam Tuhan, dia akan semakin hari semakin baik, ya. Semakin hari semakin baik, semakin banyak melakukan kebaikan seperti ini. Dan selalu percaya dalam kondisi bagaimanapun Tuhan akan selalu memberikan pertolongan. Nah, kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, melalui firman Tuhan pada saat ini, apa tadi yang mau diingatkan kepada kita? Yang pertama tadi kita mau katakan, kita bahwa pengikut yang mengikut Yesus itu, ya, dengan mengikut Yesus kita akan dipimpin untuk mengarah kepada bahwa kita ini adalah kepunyaan Allah. Lalu yang kedua lagi supaya kita selalu berakar di dalam Tuhan, ya. Dia adalah menjadi teladan kita. Dan yang ketiga lagi kita akan dibangun, ya, di dalam Dia dan semakin bertumbuh dan tetap bertambah teguh dan hiduplah yang selalu dalam bersyukur. Sehingga dikatakan hatimu melimpah syukur. Itu di ayat 7, ya. Dia itu juga katakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dan imanmu telah diajarkan kepada, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk semakin mau bertumbuh dalam iman kita dan percaya kepada Tuhan, dan tetap mau bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan itu adalah penolong dan Dia sudah menebus kita dari segala dosa kita. Maka kita diajak untuk selalu percaya kepadanya. Siapa mau percaya? Nah, yang pasti semua kita percaya kepada Dia, karena Dia adalah Tuhan yang baik. Dan mari kita melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan setiap saat. Jadilah menjadi anak-anak yang selalu mau melakukan yang baik. Yang baik di mana? Kita melakukan kebaikan di rumah kita, ya. Kalau diperintahkan oleh mama mau, jangan menjadi anak yang suka melawan. Kalau perintahkan mama itu untuk belajar mau, jangan suka melawan.
Ya, itu. Jadi kalau dibilang mama itu ibadah, mau, jangan mengatakan malas. Ya, karena melalui ketaatan kita kepada orang tua, kita juga sudah mematuhi perintah Tuhan. Ya, karena Tita kelima katakan hormatilah orang tuamu. Nah, di sekolah minggu yang di rumah, mari kita selalu menjadi anak-anak yang mau taat kepada orang tua, dan anak-anak yang selalu mau menolong, dan anak-anak yang selalu mau bersyukur dalam segala hal pun, dan percaya semuanya Tuhan itu adalah Tuhan yang baik kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu diam dalam hati kami, berkati firman-Mu agar kami menjadi anak-anak yang selalu bersyukur dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita terlebih dahulu menyanyikan lagu pujian. Kita bernyanyi. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu, 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Kita ulangi sekali lagi. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu, 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Ya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, karena Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi lagu persembahan kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu buat adik sekolah minggu. Inang tetap menghimbau supaya kita tetap menjaga kesehatan kita, dan Inang tetap menghimbau juga apabila kita keluar jangan lupa selalu memakai masker dan juga cuci tangan dan juga menjaga jarak dan menjauhin kerumunan. Dan kami dari Guru Sekolah Minggu mengucapkan salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Yesika Boru Simanjuntak. Minggu ini kita akan melakukan gerak dan lagu. Adik-adik di rumah ikutin Kakak Yesika ya. Ayo semua bangkit berdiri. Untuk gerakan yang pertama, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Sekali lagi ya, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Sekali lagi ya adik-adik, diulang dari awal. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Untuk bagian yang kedua, tangannya semua diangkat ya, seperti ini. Lalu ke kiri, kanan, kiri. Setelah itu, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi adik-adik, tangannya diangkat ke kiri, ke kanan, ke kiri. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ayo adik-adik, kita mulai ya, memakai musik. Ditunggu sampai hari Selasa adik-adik. Selamat mencoba. Dadah. Shalom. Hafalan hari ini adalah Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, namun percaya. Ya, terima kasih. Yohanes 20
Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, namun percaya." Ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihatku aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, namun percaya." Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, namun percaya." Shalom, nama saya Samuel Monang Butar-Butar, kelas 7 sektor 5. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, namun percaya." Amin. Terima kasih. Shalom, nama saya Anggi Pande Mangaraja Butar-Butar, kelas 3 sektor 5. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, namun percaya." Amin. Terima kasih. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, namun percaya." Amin. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, namun percaya." Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku,
engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Shalom, selamat hari Minggu. Saya Joanna Kristabel Sihombing, Sektor 3, kelas 4. Saya akan membacakan ayat hafalan yang tertulis di Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku namun percaya.